Present Perfect Continuous Tense. Mari kita bahas. Ini adalah kejadian yang sudah dikerjakan dan masih berlangsung hingga sekarang. Ingat poinnya, kejadian yang sudah dikerjakan dan masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya ketika saya katakan, dia sudah tidur selama 2 jam. Nah, itu adalah Present Perfect Continuous Tense. Karena ada kejadian yang sudah dikerjakan, yaitu sudah tidur. Dan sekarang masih tidur. Jadi kejadian yang sudah dikerjakan itu masih berlangsung hingga sekarang. Contoh lainnya ketika saya katakan, saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Nah, itu adalah present perfect continuous tense. Apa yang saya lakukan itu sampai sekarang masih berlangsung, masih saya kerjakan, begitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengungkapkan kalimat-kalimat yang demikian dalam bahasa Inggris harus menggunakan present perfect continuous tense. Bagaimana rumusnya? Perhatikan di sini. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject ditambah have atau has. Itu dipilih salah satu ya. Ditambah been, ditambah kata kerja berakhiran ing. Ingat ya, kata kerja berakhiran ing. Jadi kalau sudah continuous seperti ini, kata kerjanya itu kata kerja berakhiran ing. Begitu. Kalimat negatif, subject ditambah haven't. Haven't ini singkatan dari have not. Atau hasn't. Hasn't ini singkatan dari has not. Ditambah been, ditambah kata kerja berakhiran ing. Dan untuk kalimat tanya, have atau has ditambah subject, ditambah been, ditambah kata kerja berakhiran ing. Begitu ya. Nah, have atau has ini dalam kalimat positif artinya sudah atau telah. Haven't atau hasn't pada kalimat negatif ini artinya belum. Jadi lawannya sudah kan belum ya. Dan have atau has pada kalimat tanya itu artinya sudahkah ataukah atau apakah sudah. Begitu ya. Nah, untuk penggunaan kata bantunya jika subjeknya I, saya, we, kami, you, kamu, they, mereka, maka kata bantu yang digunakan adalah have atau haven't untuk kalimat negatif. Sedangkan jika subjeknya adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia untuk benda mati ataupun hewan, maka kata bantunya adalah has atau hasn't pada kalimat negatif. Sekarang mari kita ubah kalimat di atas ke bahasa Inggris. Dia sudah tidur selama 2 jam. Ikuti rumusnya. Subjek, masukkan subjeknya. Subjeknya dia, she. Setelah subjek, masukkan have atau has. Manakah yang kita gunakan? Apakah have atau has? Maka lihatlah subjeknya. Subjeknya she. Oh, she. Jika she, maka yang kita gunakan adalah has. She has. Masukkan been. Been, masukkan kata kerjanya. Tidur. Tidur bahasa Inggrisnya sleep. Tapi ingat kata kerjanya harus berakhiran ing. Maka sleep menjadi sleeping. She has been sleeping selama for 2 jam 2 hours. Maka dia sudah tidur selama 2 jam. She has been sleeping for 2 hours. Begitu. Untuk kalimat negatif, ikuti rumusnya. Subject, she. Masukkan haven't atau hasn't. Hasn't, masukkan been. Been, masukkan kata kerjanya. Sleeping selama for 2 jam 2 hours. Maka she hasn't been sleeping for 2 hours. Begitu. Dan untuk kalimat tanya, masukkan rumusnya. Have atau has. Has, masukkan subjek. She, masukkan been. Been, masukkan kata kerjanya. Sleeping selama for 2 jam 2 hours. Maka kalimatnya menjadi has she been sleeping for 2 hours. Begitu.